Bosan nggak sama saya? Jujur. Jujur, tadi pagi acara, siang acara, ini acara, nanti zuhur acara, asar acara lagi. Ketemunya orang-orang tua, kiai-kiainya sama-sama, jamaahnya mirip-mirip semuanya. Bosan nggak sama saya? Jujur saya pulang ini. Masya Allah, orang yang baik itu bertemu dengan orang yang baik tidak ada bosennya, senang terus. Walaupun ceramahnya lama, senang aja. Walaupun nggak tahu rasa kopinya seperti apa, tapi senang aja, Masya Allah. Pokoknya selalu senang aja. Panaskah, hujankah, tetap hadir semuanya. Karena ini senangnya kita, senangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu keadaannya, hikmah daripada pertemuan berkali-kali sampai akhirnya sholat 5 waktu pun Nabi Musa mengatakan, angel, salah, susah Nabi, umatmu tuh nggak mampu. Ternyata saya pikir dugaan Nabi Musa salah. Ternyata umat Islam mampu sholat 5 waktu, ya kan? Kelihatan ini wajah-wajah sujud ini semuanya nih. Bahkan bukan hanya 5 waktu, nanti sebentar lagi Ramadan itu sholat 5 waktunya 5 kali, sehari 5 kali, tambah lagi sholat tarawehnya. Masya Allah, ini orang-orang yang gas betul ini kayaknya nih. Betul? 8 apa 20? Saya berharap sih nanti Nabi mendatangkan malaikat Jibril untuk jadi imam seperti Ustaz sampaikan tadi. Siap? 8 kah, 20 kah? Yang penting kulhu, Beb. Yang penting kulhu pokoknya. Ya, kalau 8 bacanya Masya Allah. Ada yang mengatakan 8 itu sunnah, sunnahnya Rasul sholat taraweh itu 8. Iya betul. Enggak, yang sunnah itu 20, betul. Sunnah itu 2 rakaat tarawihnya, betul. Semuanya betul. Yang enggak betul itu teriak 8, teriak 20, teriak 2 tapi enggak sholat sama sekali. Bagian saya kenapa enggak sholat? Saya bagian jaga luar, Beb. Abu Nawas Abu Nawas kepala batu, alasan kalau buat sholat. Tapi Kak, itu bukan di sini. Kalau di Nabi ini Masya Allah, kepala berat sujud semua ini Masya Allah. Maksudnya Kak, bisa ngelihat sejadah bawaannya mau sujud aja. Lah sejadah sujud aja, Masya Allah. Ini orang-orang ahli surga ya seperti ini, Masya Allah. Orang-orang dekat sama Allah itu hobi sama sujud. Semakin banyak sujud, itulah semakin tenang hati dan jiwa raganya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita sampaikan, kita ketahui banyak tentang sholat, dan itu hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi menyampaikan waju'ilat qurrata aini fis shalah, dan Allah itu menjadikan hiburanku, kesenanganku, obat gundah gelisah galaunya Nabi Muhammad SAW itu adalah sholat. Ada masalah, pergi ke sholat. Wudu, ambil wudu yang baik, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Dan Nabi Muhammad kalau dalam keadaan galau itu pasti panggil Bilal, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, senengin saya wahai Bilal, hibur saya wahai Bilal. Hiburannya Nabi ternyata Allahu Akbar, Allahu Akbar, senyum Nabi Muhammad SAW. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu kalau dengar azan senyum kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sebentar lagi ibu-ibu dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ini episode terakhir. Apalagi kemarin Piala Dunia, pas deket-deket subhanallah ujiannya umat Islam Piala Dunia pas waktu subuh kalau nggak salah ya. Betul nggak? Iya betul, orang saya nonton juga kok. Pas babak kedua sudah mau habis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, nggak bisa di pause ini live. Bagaimana ini? Mana yang lebih penting ini? Bola atau sholat? Kok ragu jawabnya? Hah? Bola atau sholat? Nggak boleh emosi, sabar. Kalau yang pentingin sholat itu, yang pentingin bola itu di sana, jauh. Di sana itu, di sana. Kalau di sini semuanya mentingin sholat, insya Allah ya.
ahli sujud semuanya. Salat hal yang paling umum yang kita ketahui yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada satu hal kecil disampaikan oleh Imam Suyuti, hal yang indah ketika Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Dan saat di situ ingin berjumpa kepada Allah, malaikat Jibril pun izin kepada Nabi Muhammad dan meninggalkan Nabi Muhammad. Min huna, kata malaikat Jibril, min huna hadhi, dari sini batasanku wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan kepada malaikat Jibril, ayat turugu rafiqu rafiqah, apakah pendamping dari Mekkah ke Masjidil Aqsa kemudian mendampingi Nabi Muhammad, akankah meninggalkan pendampingnya saat ini? Bukan seperti itu wahai Nabi Muhammad. Kalau seandainya saya ikut mendampingi kamu, maka saya akan terbakar dengan cahaya kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bisa melewati batas tempat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti kita punya akidah Allah butuh sama tempat, bukan. Allah tidak butuh sama tempat, tapi yang butuh sama tempat adalah makhluk. Allah tidak butuh tempat, tapi tempat diciptakan sama Allah. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan, baik kalau seperti itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu Nabi Muhammad sopan santun, akhlak yang tinggi luar biasa, budi pekerti yang sangat indah luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh wahai Muhammad, diri kamu itu budi pekerti yang sangat luhur dan mulia. Nabi Muhammad lepas sendalnya. Dilepas sendalnya Nabi Muhammad, baru dilepas Allah mengatakan, ya Muhammad, madza taf'al? Apa yang kamu lakukan wahai Muhammad? Wahai Allah, saya minta izin untuk melepas sandal wahai Allah. Karena Nabi Musa alaihissalam saat ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak izinkan, tapi Allah izinkan Nabi Musa untuk mendengar suara yang sudah disaring dan didengarkan kepada gunung. Maka Nabi Musa melihat bagaimana keadaannya gunung, itu pun Nabi Musa diizinkan untuk mendengar, dan gunung pun akhirnya hancur. Nabi Musa pun pingsan, 40 hari dikatakan pingsannya Nabi Musa dalam beberapa riwayat, karena Allah mendengarkan suaranya Allah kepada gunung yang disebut dengan gunung Bukit Tursina. Dulu gunung, sekarang menjadi bukit karena telah hancur ketika mendengar suara Allah. Gunung batu hancur kecil menjadi bukit. Bagaimana keadaan Nabi Musa ketika mendengar suara wibawanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Musa sebelum mendengar melepas sendalnya. Bukan melepas, diperintahkan Allah untuk melepas sendalnya. Ikhla' na'alaik wahai Musa, disebutkan dalam Al-Quran, lepas sendal kamu wahai Musa, karena kamu mau melihat gunung yang mendengar suara Allah itu harus adab, berakhlak. Lepas